Wih, halo Sobat Tani. Balik lagi di konten edukasi sama aku di sini yang merupakan host magang. Hehe. And today, kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget buat para pejuang coklat. Siapa nih di sini yang suka banget sama coklat? Pasti semua suka kan? Tapi, tahu nggak sih, ada monster kecil yang bisa bikin kita gagal panen kakao? Kenalan yuk sama si PBK alias penggerek buah kakao. Jadi guys, PBK ini nama kerennya Conomopora cramerella. Dia ini bukan sembarang hama, tapi hama utama yang paling ngerusak buat tanaman kakao kita. Gara-gara dia, hasil panen bisa anjlok sampai 80%, kualitas biji menurun, dan biaya panen jadi membengkak. Soalnya bijinya jadi lengket-lengket, susah diambil. Kebayangkan ruginya? Triliunan rupiah, guys. Biar bisa ngalahin musuh, kita harus tahu dong seluk-beluknya. Nah, siklus hidup si PBK ini lumayan cepet. Cuma sekitar 26-33 hari dari telur sampai jadi ngengat dewasa atau imago. Telur mungil, 2-7 hari. Si ngengat betina bakal naruh telur-telurnya yang super kecil di permukaan buah kakao. Saking kecilnya, kita nggak bisa lihat pakai mata telanjang loh. Larva rakus, 14-18 hari. Begitu menetas, si larva langsung ngebor masuk ke dalam buah. Ini nih biang keroknya. Mereka makanin semua bagian dalam buah, bikin biji jadi rusak dan lengket. Setelah puas makan, larva bakal keluar dari buah buat berubah jadi kepompong atau pupa. Mereka bisa nempel di mana aja, di daun, di karung, bahkan di kendaraan pengangkut hasil panen. Imago si tukang begadang, 7-8 hari. Nah, dari pupa ini bakal keluar ngengat PBK. Mereka ini nokturnal, alias aktifnya pas malam hari, buat kawin dan nyari buah buat nelor lagi. And the cycle repeats. Gimana cara tahu kalau pohon kakao kita lagi diinvasi sama PBK? Gampang banget, check this out. Buah kakaonya matang lebih awal, tapi warnanya kuning nggak merata. Pas buahnya dibelah, kelihatan ada bekas gerekan larva di dalamnya. Seringkali, kamu bakal nemuin larvanya masih nongkrong di dalam buah. Biji kakaonya nempel satu sama lain dan susah dipisahin. Eits, jangan panik dulu. Kita bisa ngelawan si PBK ini. Caranya bukan pakai kekerasan brutal, tapi pakai strategi cerdas yang namanya pengendalian hama terpadu, PHT. Ini dia beberapa jurus yang bisa kita lakuin. 1. Operasi semut. Rekrut bodyguard alami. Semut hitam, Dolichoderus thoracicus. Semut ini bukan musuh, tapi kawan. Mereka bakal patroli di buah kakao dan gangguin ngengat PBK yang mau nelor. Kita bisa loh bikin rumah buatan dari bambu atau kantong plastik yang diisi daun kelapa kering, terus dikasih air gula buat ngundang mereka. Sebarin deh 120-150 sarang buatan per hektar. Semut rangrang, Oecophilus maragna. Nah, kalau yang ini lebih ganas lagi. Semut rangrang gini predator agresif yang bakal mangsa larva PBK. Kita bisa pintahin sarang mereka ke pohon-pohon kakao kita. 3. Jurus sanitasi dan panen satset. Sanitasi kebun. Setiap habis panen, kumpulin semua kulit buah, plasenta, dan buah yang busuk. Jangan dibuang sembarangan, langsung kubur di lubang sanitasi sedalam 20 cm. Ini buat membunuh larva yang mungkin masih ketinggalan. Panen sering, jangan nunggu buahnya matang banget baru dipanen. Lakukan panen lebih sering, misalnya sehari sekali. Tujuannya agar kita bisa menculik larva PBK sebelum mereka sempat keluar dari buah buat jadi kepompong. Simple but efektif. 3. Sleeving Challenge, sarungin buahmu. Ini ide keren asli dari Indonesia loh. Buah kakao yang masih muda, panjangnya kurang dari 9 cm, kita sarungin pakai plastik tipis. Tujuannya jelas biar ngengat PBK nggak bisa hinggap dan nelor di buah kita. Cara ini terbukti super efektif, bisa nekan serangan dari 80% jadi kurang dari 1%. 4. Pangkas kece biar nggak gelap. Ngengat PBK itu suka banget sama tempat yang rimbun dan gelap. Makanya kita perlu rajin mangkas cabang-cabang yang nggak produktif biar sinar matahari bisa masuk. Tujuannya selain bikin kebun jadi lebih sehat, juga bikin si PBK jadi nggak betah. 5. Manfaatkan jamur entomopatogen. Ada loh jamur atau kendawan yang bisa membuat serangga hama lumpuh, namanya Bioveria bassasiana. 6. The last resort kimiawi dengan bijak. Penggunaan insektisida itu pilihan terakhir ya guys. Kalaupun terpaksa, harus pinter-pinter. Sasaran tembak, semprot ke cabang-cabang horizontal tempat si ngengat istirahat, atau ke buah yang umurnya masih 2-3 bulan. Jangan asal semprot, hindari nyemprot di kebun yang udah banyak semut hitam atau semut rangrangnya. Kasian bodyguard kita ikutan mati. Pilih yang aman, gunakan insektisida yang direkomendasikan dan terbukti efektif, misalnya yang dari golongan pyrethroid sintetik, karena lebih aman buat mamalia dan nggak ninggalin residu berbahaya. Contoh bahan aktifnya seperti deltametrin, sihalotin, beta-siflutrin, alfa-sipermetrin, dan fipronil. Nah, itu dia serba-serbi tentang si PBK dan cara ngendaliinnya.
Jadi petani kakao itu harus cerdas dan kreatif kan? Yuk kita jaga bareng-bareng tanaman kakao kita biar terus bisa nikmatin enaknya coklat. Semangat terus Sobat Kebun! Don't forget to like, comment, and subscribe!